Selamat datang kembali di video presentasi fluida statis. Nah, di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi. Nah, mari kita langsung kerjakan soal pertama. Dikatakan bahwa gambar di samping menunjukkan sebuah pipa pindah dalam ASI. Nah, cairan mengalir melalui pipa pindah memiliki massa jenis 1,5 gram per cm kubik. Ya, jadi ini adalah massa jenis dari fluida di dalam bejana ini. Nah, hitunglah beda tekanan antara titik A dan titik D. Jadi kita perlu mencari beda tekanan antara titik A dengan titik D. Nah, maka mari kita jawab pertanyaan A. Di titik A, di sini fluidanya itu akan berhubungan langsung dengan atmosfer, ya, di mana atmosfer akan terdapat udara. Nah, maka udara tentu saja akan terdapat berat dan akan memberikan tekanan pada permukaan air di sini. Nah, di mana tekanannya itu akan sebesar tekanan atmosfer, yaitu P0. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa tekanan di titik A itu akan sama dengan P0, lalu tekanan di titik D itu juga sama dengan P0. Nah, maka beda tekanan antara titik A dengan titik D itu akan sama dengan 0, ya. Jadi ya tidak terdapat beda tekanan. Ya, karena tekanan titik A adalah P0, tekanan titik D adalah P0, maka PA kurang PD itu adalah P0 adalah 0, ya. Nah, semua kalian mengerti soal A. Nah, sekarang mari kita ke soal B. Jadi kita perlu mencari beda tekanan antara titik B dengan titik C. Ya, jadi di sini airnya sedang mengalir, ya, atau cairannya sedang mengalir. Tentu saja dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, mengapa dapat mengalir? Mari kita analisis. Di mana mari kita gambarkan dengan lebih besar. Misalkan ini adalah pipa pindah. Ya, ini adalah pipa pindahnya. Lalu di sini adalah cairannya. Ya, dimana tentu saja permukaan cairan itu berhubungan dengan atmosfer, ya, maka tekanannya itu adalah P0. Nah, maka berapakah tekanan ke atas ini? Nah, kita telah ketahuinya jika berada pada ketinggian yang sama atau kedalaman yang sama dan merupakan fluida yang sama, maka tekanan ke atasnya itu kan selalu sama, ya. P0 di sini juga P0, ya, karena memiliki tekanan yang sama, ya. Di sini atas juga sama dengan P0. Maka tekanan, misalkan di sini terdapat selaput yang tipis, ya, maka tekanan ke atas itu adalah P0. Lalu tekanan ke bawah itu sama dengan berapa? Tentu saja itu sama dengan P0, ya. Lalu mari kita cari tekanan di titik B. Nah, sekarang berapakah tekanan di titik B? Ya, kita perlu mencari PB. Tentu saja tekanan di titik B itu akan sama dengan P0, ya, tekanan di titik sini dikurangkan dengan berat fluida di sini, ya, tekanan oleh berat fluida di kaki sebelah kanan ini, sebelah kiri ini. Nah, maka kita akan kurangkan dengan rho GH. Mari kita namakan ini adalah H1, ya, rho GH1. Maka itu akan sama dengan P0 dikurangkan dengan rho GH1. Ini rho GH1. Lalu sekarang mari kita cari tekanan di titik C. Nah, di mana di sini akan terdapat cairannya, ya, atau fluidanya. Di atas ini akan terdapat tekanan P0, maka tekanan dari sini itu akan sama dengan ketinggian yang sama, itu telah sama dengan P0. Lalu dari atas itu juga merupakan P0. Lalu berapakah tekanan di titik C? Tentu saja tekanan di titik C itu adalah P0 dikurangkan dengan fluida di atas nih, ya, tekanan oleh fluida di atas nih. Maka PC itu akan sama dengan P0 dikurangkan dengan rho GH2, ya. Jika ketinggiannya adalah H2, maka itu adalah rho GH2. Jadi kalian dapat bayangkan bahwa pada saat di titik C tekanannya itu adalah P0 dikurangkan dengan rho GH2. Nah, maka jika kalian mencari tekanan di titik di sini, tentu saja itu akan sama dengan P0 dikurangkan dengan rho GH2 ditambahkan dengan tekanan hidrostatis oleh fluida ini, di mana itu adalah rho GH2. Di mana kalian akan mendapatkan bahwa tekanan di selaput tipis ini adalah P0. Ya, jadi ya, semoga kalian mengerti cara untuk mencari tekanan di titik B dan tekanan di titik C. Nah, setelah itu kita perlu mencari beda tekanan antara titik B dengan titik C. Maka mari kita kurangkan kedua buah tekanan tersebut. Nah, di mana PB, jika kita kurangkan dengan PC, itu akan sama dengan P0 kurang P0, itu adalah 0, ya, sering eliminasi. Lalu negatif rho GH 1 kita kurangkan dengan negatif rho GH2.
negatif dengan negatif itu akan menjadi positif. Maka inilah rho GH2. Lalu mari kita faktorkan, karena massa jenisnya sama, lalu percepatan gravitasinya juga sama, maka inilah H2 dikurangkan dengan H1, di mana itu adalah PB dikurangkan dengan PC. Nah, dengan demikian maka mari kita hitung berapakah beda tekanan antara titik B dengan titik C, di mana massa jenisnya itu adalah 1,5. Mari kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik. Ya. Dari gram ke kilogram itu adalah 10 pangkat negatif 3. Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu adalah 10 pangkat negatif 6. Lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi. Lalu kita kalikan dengan perbedaan ketinggian dari H2 dengan H1. Di mana 200 cm itu adalah 200 cm itu adalah 2 meter ya. Ini adalah 2 meter. H2 adalah 2 meter, lalu H1 itu adalah 0,2 meter. Maka perbedaannya 2 meter dikurangkan dengan 0,2 meter itu adalah 1,8 meter. Ya, mari kita tuliskan ini adalah 1,8 meter. Maka di sini kita dapat mencoretnya menjadi 10 pangkat 3. Lalu dikalikan 10 itu menjadi 10 pangkat 4. Lalu mari kita kalikan. 1,5 dikalikan dengan 1,8 itu sama dengan berapa? Di mana 1,5 kita kalikan dengan 1,8 itu sama dengan 2,7. Ya, jadi ini adalah 2,7 dikalikan dengan 10 pangkat 4 Pascal. Jadi ini adalah perbedaan tekanan antara titik B dengan titik C. Nah, jika terdapat perbedaan tekanan, tentu saja titik B itu akan menekan ke titik C. Ya. Misalkan terdapat selaput tipis ini, maka tekanan dari sebelah kiri ini itu akan sama dengan PB, di mana dari sebelah kanan ini adalah PC. Di mana pada saat PB lebih dari PC, maka tentu saja fluida tersebut akan mengalir dari kanan ke kiri ya, dari kiri ke kanan ya, atau dari B ke C. Nah, dengan demikian maka fluida tersebut dapat mengalir ya. Semoga kalian mengerti mengapa fluida tersebut dapat mengalir. Nah, mari kita ke soal kedua. Ya. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa sebuah pipa U berisi air dan minyak, ya, seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi di sini terdapat minyak dan di sini terdapat air. Nah, selisih tinggi kolom minyak dan air pada kedua kaki adalah 3 cm. Jadi selisihnya itu adalah 3 cm. Jika massa jenis air adalah sebagai berikut, tentukanlah massa jenis minyak tersebut. Nah, sekarang kita perlu menentukan massa jenis minyak. Nah, bagaimanakah cara kita menganalisis pipa U tersebut? Jadi di video sebelumnya kita telah mengetahui ya bahwa tekanan hidrostatis itu akan sama dengan rho GH. Nah, jika terdapat massa jenisnya sama lalu kedalamannya sama, maka tekanannya itu akan sama. Nah, maka di sini yang memungkinkan untuk kita analisis itu adalah massa jenis air ya, karena air di kiri dan di kanan itu ada. Ya, terdapat air di kiri dan terdapat air di kanan. Di mana ketinggian yang sama itu adalah di titik di sini dengan titik di sini. Ya, di mana keduanya memiliki ketinggian sama dan di sini merupakan air dan di sini juga merupakan air. Jadi tekanannya tentu saja sama ya, karena rho-nya sama dengan H-nya sama. Nah, setelah itu maka kita telah dapat menemukan massa jenis dari minyak ya, di mana misalkan ini titik A, ini titik B, maka kita bisa sebutkan bahwa PA itu sama dengan PP. Ya, di mana PA itu adalah tekanan pada titik A. Di mana mari kita temukan tekanan pada titik A, di mana di atas ini akan terdapat tekanan atmosfer sebesar PO. Ya, jadi akan terdapat tekanan atmosfer sebesar PO. Lalu akan terdapat tekanan oleh minyak di sini. Ya, yaitu tekanan hidrostatis oleh minyak PHM. Lalu kita tambahkan dengan, nah, tekanan hidrostatis untuk air itu adalah 0 ya, karena ketinggiannya itu adalah 0. Maka kita tambahkan dengan 0, di mana itu akan sama dengan, nah, mari kita cari tekanan di titik B. Di mana tekanan di titik B itu akan sama dengan berapa? Tentu saja tekanan dari udara itu P0. Lalu kita tambahkan dengan tekanan dari fluida di atas titik tersebut, yaitu pH air. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat menyelesaikan soal tersebut ya. P0 dengan P0 itu kita dapat mencoretnya. Lalu mari kita cari tekanan hidrostatis oleh minyak, di mana itu adalah rho minyak
Ya, massa jenis minyak kita kalikan dengan G, percepatan gravitasi dari minyak, lalu kita kalikan dengan H, di mana ketinggian minyak itu adalah 15 cm. Di mana itu akan sama dengan berapa? Tekanan hidrostatis oleh air itu akan sama dengan rho air, di mana kita telah ketahui massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu kita kalikan dengan percepatan gravitasi, itu adalah G, lalu kita kalikan dengan H. Nah, sekarang berapakah HB? Tentu saja HB itu akan sama dengan 15 dikurangkan dengan 3. Ya, 15 dikurang 3 itu adalah 12 cm. Jadi di sini adalah 12 cm. Nah, dengan demikian cm dengan cm kita dapat mencoretnya ya. Tadi saya tidak mengubah ke dalam meter karena di sini saya mengetahui akan dapat dicoret. Lalu percepatan gravitasi dengan percepatan gravitasi. Dengan demikian maka kita telah temukan massa jenis dari minyak, yaitu 12.000 kita bagikan dengan 15. Ya, dimana itu sama dengan berapa? Mari kita gunakan kalkulator. 12.000 kita bagikan dengan 15. Itu adalah 800 kg per meter kubik. Ya, karena satuan massa jenis yang kita gunakan ini adalah 1000 kg per meter kubik ya. Jadi ini adalah kilogram per meter kubik. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.